Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan konsep. Dan pada malam hari ini kita senang kembali bertemu kembali dalam sesi pelajaran diskusi sekolah sahabat. Dan malam ini yang akan menyampaikan materi pelajaran atau ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita adalah hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander Hetarihon. Namun sebelumnya kita akan memulainya dengan doa. Kami mohon kesediaan Pendeta Muda Jeremy Tajulu untuk boleh mimpin dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan sorga, terima kasih untuk kesempatan waktu ini. Biarlah kiranya dalam sepanjang diskusi nanti, Roh Kudus Tuhan boleh membuka hati pikiran kami. Biarlah kami boleh siap untuk menerima pekabaran firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat kami yang akan kami dengarkan. Memberkati seluruh pemateri, pembawa acara, demikian juga seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Inilah harapan kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Pada saat ini kita tiba kepada pelajaran yang ke-10 dengan judul Yakub Israel. Untuk itu pada kesempatan ini berapa menit ke depan kami berikan waktu kepada hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander Hetarihon. Namun sebelumnya untuk sahabat-sahabat konsep, jika ada pertanyaan yang rindu ditanyakan dalam pelajaran ini boleh ditulis di kolom komentar live di Facebook, sehingga akan bantu dijawab oleh pemateri ataupun oleh tim konsep dan juga hamba Tuhan Pendeta Pardosi. Mari kita siapkan hati kita mengikuti ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan pada malam hari ini kembali diskusi sekolah sahabat kita bersama dengan Pendeta M. Pardosi dan juga seluruh sahabat-sahabat pendeta senior dan pendeta muda kita yang boleh ada selalu hadir bersama-sama di Zoom kita pada malam hari ini. Dan saya tidak lupa menyapa saudara-saudara yang selalu setia, berterima kasih boleh menyaksikan di Facebook ataupun di YouTube dan selalu boleh melihatnya dan mengambil pelajaran penting dari pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Nah, pada malam hari ini kita akan boleh belajar satu pelajaran yang dimana kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10 mengenai Yakub dan Israel. Izinkan saya untuk menyampaikan materi dengan beberapa waktu yang singkat, tapi kita akan berdiskusi nantinya akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari sahabat-sahabat pendeta muda dan juga hamba Tuhan Pendeta M. Pardosi. Saat ini judul yang kita bahas adalah mengenai Yakub dan Israel. Ya, di pelajaran yang ke-10 kita boleh belajar, kalau kita boleh ikuti dengan baik, maka pelajaran ini adalah pelajaran yang berseri atau berparalel dari cerita-cerita sebelumnya, bahkan selalu berkaitan dari pelajaran kita dari awal sampai sekarang di pelajaran yang ke-10. Dan kita boleh masuk kepada pelajaran yang ke-10. Nah, judul dari pelajaran sekolah sahabat kita adalah Yakub Israel. Apa yang mau menjadi penekanan dalam pelajaran sekolah sahabat kita malam hari ini, atau dalam satu minggu ke depan kita boleh belajar, yang nantinya kita boleh saksikan, yang dimana ayat tersebut diambil dari Kejadian 32 ayat 28. Jadi di fase Kejadian 32 kita hampir mau mendekati menyelesaikan buku Kejadian ya, dalam cerita sekolah sahabat kita, dan kita masuk dalam buku Kejadian pasal 32 yang kita tahu bahwa masuk di dalam ceritanya mengenai Yakub. Di sana ayat intinya dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kita mereview sejenak dari konteks ayat ini, maka kita tahu konteks ayat ini sedang berbicara mengenai Yakub dan kakaknya atau Esau, yang kita tahu dalam pelajaran sebelumnya bagaimana mereka sedang mengalami sebuah peristiwa hak kesulungan yang dipakai oleh Yakub yang tadinya disematkan oleh Esau. Ada beberapa pelajaran penting dan ini bagian dari part tersebut atau bagian dari cerita tersebut yang tidak bisa dilepaskan. Dan dari cerita itu akan banyak timbul cerita-cerita yang bisa jadi pelajaran bagi kita sekarang
yang pada saat itu juga mereka juga pelajari seharusnya bersama dengan Tuhan, dan lebih dikhususkan kepada Yakub. Nah, pelajaran ini dikatakan, dalam pelajaran ini, di tengah-tengah ketakutan Yakub tentang apa yang akan datang, karena sesuatu yang menimpa dia terjadi, dia selalu dihantui atau diiringi dengan rasa takut oleh karena perbuatan yang telah dia lakukan. Dikatakan, Tuhan, nenek moyangnya menampakkan diri lagi kepadanya dalam suatu kejadian yang merupakan pendahuluan kepada apa yang kemudian dikenali sebagai masa kesusahan Yakub. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak sering mungkin sering mendengarkan masa kesusahan Yakub ini ya, atau sering mendengar atau sering pernah dijelaskan, dan ini kembali ditekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang akan kita bahas. Nah, jadi awal mula dari cerita ini dimulai dengan konsep bahwa Allah bertemu langsung dengan Yakub. Nah, kita lanjutkan. Kita boleh lihat partnya di sini. Saya coba menggarisbawahi hal-hal yang menjadi poin-poin penting dari pembahasan kita. Yang pertama, kita tahu dalam cerita tersebut bahwasanya Yakub mengambil hak kesulungan, dan dilanjutkan dari dampak tersebut, maka ada impact yang terjadi di dalam kehidupan Yakub ketika dia sudah melakukan penipuan tersebut, yang dimana dia mengambil hak kesulungan itu, maka terjadilah sebuah pelajaran yang diberikan oleh Yakub, dan dia mengalami hal tersebut. Di mana Yakub bersama Laban waktu itu ya, untuk meminang Rahel, terjadi juga sebuah hukum yang disebut dengan tabur tua yang kemarin kita pelajari dalam minggu lalu ya. Apa yang dia tabur, dia pun menuai, sehingga dia harus bersusah payah atau bahkan menunggu lama meminang Rahel pada waktu itu, karena ada tipuan-tipuan. Dari situ kita belajar bahwa bagaimana akibat dosa ini cukup luar biasa yang dialami. Nah, dalam hal ini maka kita boleh belajar yang selanjutnya, pertemuan antara kakak beradik ini atau Yakub bertemu dengan Esau dalam peristiwanya mengenai Israel, berubah namanya ya, tadinya Yakub jadi Israel. Apa penekanan yang mau ditekankan di sana? Kita boleh lanjutkan pelajaran. Bergelut dengan Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan sebuah pelajaran atau definisi awal bagaimana perjumpaan Kejadian 32:28 itu paling tidak hanya perjumpaan dengan Esau saja, tetapi Yakub berjumpa dengan orang yang kita ketahui dalam konsepnya, kita akan boleh pelajari di sini di dalam penjelasannya. Saya ambil dari hamba Tuhan Pendeta M. Pardosi yang memberikan selalu ringkasan sekolah sahabat kita, dikatakan demikian. Yakub telah melakukan kesalahan dalam memperoleh janji-janji Tuhan dengan usahanya sendiri. Ya. Jadi ada banyak hal-hal yang diberikan oleh Yakub itu menggunakan caranya sendiri. Kadang-kadang bukan cara Tuhan. Nah, dikatakan usahanya justru bertentangan dengan cara dan rencana Tuhan. Nah, hasil pergumulan Yakub dengan malaikat Tuhan ialah Yakub diampuni. Ya. Bukti dosa Yakub diampuni ialah dengan malaikat Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Ini buktinya. Israel berarti Yakub telah bergumul melawan Tuhan dan manusia, dan dia menang. Di dalam peristiwa Kejadian 3:28 yang menjadi ayat inti. Nah, pengalaman Yakub bergumul melawan Tuhan secara fisik menjadi pelajaran penting bagi setiap umat Tuhan untuk memiliki pergumulan secara rohani dengan Tuhan. Yakub tidak melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati dia ya. Kalau kita lihat secara luas dalam cerita tersebut, kita akan lebih melihat secara lengkap dari cerita itu. Sehingga ini kita boleh menjadi buah penekanannya, dikatakan umat-umat Tuhan harus terus berpegang dan bergumul dalam iman kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan kelepasan dan kemenangan. Nah, kita akan boleh belajar dari sana. Dan dilanjutkan ketika Yakub bertemu dengan Esau, maka ada sebuah ekspresi-ekspresi yang dimana Yakub alami gitu ya. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ada sebuah ekspresi-ekspresi yang penting yang perlu kita pelajari. Saya menempatkan diri sebagai Yakub ya, karena kita merasa bahwa kita pun berdosa, tak lepas dari namanya kesalahan. Nah, di dalam Kejadian 32:30 dikatakan di sana, dari Peniel
wajah Tuhan dikatakan. Tempat di mana Yakub mengalami pengalaman ini dengan Tuhan. Setelah 20 tahun terpisah, Yakub melihat dia atau Esau kakaknya bersama 400 orang. Makna Yakub pada waktu itu, makna yang kedua dia dapati, dia melakukan ekspresi yang dikatakan Yakub membungkuk 7 kali dan beberapa kali memanggil Tuhan. Hal ini mengidentifikasikan dikatakan sebuah permohonan pengampunan bahwa menyatakan bahwa dia itu merasa bersalah. Dan ekspresi ini disimpulkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dengan konsep pengampunan. Diperoleh dari hal apa yang telah dia lakukan kepada kakak. Ungkapan tersebut memberikan makna bahwa bagaimana luar biasanya rasa salah atau dosa itu sehingga Yakub bergumul pada waktu itu di sana. Melalui peristiwa tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa pertemuan ini bukan seperti pertemuan biasa, tetapi mengartikan Yakub datang kepada Tuhan sebanyak 2 kali dan Tuhan mengampuni Yakub. Nah, jadi dengan kata lain, Yakub bersikukuh ketika dia menemui Esau kakaknya dan dia mau supaya sekolah sahabat kita yang berbicara mengenai apa? Belas kasihan Tuhan, siapa yang datang kepadaku, Tuhan pasti mengampuni. Dan saya sangat senang konsep ini ditawarkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ada penekanan-penekanan khusus yang diberikan di dalam pelajaran ini. Dikatakan lebih lanjut. Melalui hal itu, ketika Yakub sudah bergumul dan dia sudah berubah, tadi namanya Yakub diganti Israel, bukti daripada pertobatan itu diterima. Yakub mau supaya dia hidup damai, hidup tetap mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat tidak tinggal diam cerita tersebut. Dilanjutkan mengenai ada pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan pencemaran terhadap Dina. Bukan kedamaian yang diterima Yakub pada waktu itu. Peristiwa demi peristiwa dialami seperti kita ketahui konsep yang sama terjadi dari kakeknya Yakub, yaitu Abraham, menggunakan caranya sendiri untuk mengetahui rencana Tuhan. Peristiwa tersebut kembali muncul dalam konsep ini. Karena apa? Karena mereka ingin mengetahui rancangan Tuhan dengan caranya sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran penting yang saya lihat di pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Bagaimana cara manusia untuk mengetahui rencana-rencana Tuhan itu mereka buat sendiri, bukan menggunakan rencana Tuhan yang mereka ikut. Nah, peristiwa itu kita lihat Dina, kita tahu dalam ceritanya, dalam Kejadian 34. Dina dicemarkan oleh Sikem. Sikem ini bukan dari orang tanah Kanaan ya. Dan di sana ada sebuah tipuan kembali yang dilakukan oleh keturunannya Yakub. Mereka menipu ketika Dina dicemarkan oleh Sikem. Sikem meminta kepada Hemor, bapaknya, supaya menikahkan dia kepada Dina. Tetapi ketika mereka datang ke pihak keluarga Yakub dan itu diwakili oleh kakak-kakaknya, dikatakan bahwa saya harus mengadakan perjanjian. Nah, perjanjian itu adalah sunat. Nah, ketika peristiwa itu diceritakan, saya coba ringkaskan ceritanya. Mereka bermufakat untuk si keluarga daripada Hemor atau anaknya Sikem dan seluruh bangsanya untuk disunat. Ya. Nah, setelah itu dilakukanlah proses tersebut, yang dimana ada motif di balik itu semua. Ketika semuanya sudah mengikuti apa yang pihak Yakub lakukan, maka Simeon dan Lewi dan kakak-kakaknya Dina, ketika mereka sedang mengalami sebuah mungkin fase di mana harus menderita karena konsep sunat ini, akhirnya mereka datang ke tempat di mana mereka
mereka dibunuh semua laki-lakinya yang bersunat. Dan tidak ditinggalkannya satu laki-laki pun. Dan akhirnya kita lihat di sana pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan dibunuh semuanya. Akhirnya cerita itu berlanjut. Adapun bagi Yakub, dia hanya mementingkan kedamaian. Ketika pencemaran kepada anak perempuannya dilaporkan kepadanya, dia tidak berkata apa-apa. Kejadian 34 ayat 5. Namun setelah dia mendengar tentang apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, dia secara terang-terangan menegur mereka tentang apa yang boleh berlaku selanjutnya setelah itu. Kamu telah mencelakakan aku dengan membungkuskan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta isi-isi rumahku. Nah, konsep ini terjadi lagi, mengalami ketakutan yang Yakub alami karena peristiwa tersebut. Ya, karena dia menyadari bahwa ini kita sedang dalam bahaya, bukan menyelesaikan masalah dalam konsep ini di mana Dina dicemarkan, tetapi justru masalah baru muncul di sana. Nah, tetapi pelajaran sekolah sahabat kita memberikan pelajaran yang baik ya dalam memberikan penjelasannya. Dikatakan setelah kejadian itu Yakub ketakutan, tetapi Yakub mendapatkan penghiburan kembali dari Tuhan dan Tuhan tetap konsisten bersama dengan dia. Dikatakan bahwa kita belajar sementara itu hal pertama yang Tuhan perintahkan adalah Yakub memberikan umatnya untuk membuang berhala-hala di Kanaan yang telah dirampas dalam rampasan kota Sikem dan dewa-dewa keluarga yang telah dicuri itu. Nah, proses pertobatan diri lebih daripada perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, perpindahan dari satu gereja ke gereja yang lain. Artinya Tuhan mau memurnikan angkatannya dia, umat pilihannya yang dia mau pilih di sana ya. Dan dilanjutkan dalam konsepnya, kematian Rahel mengajarkan kepada kita bahwa ada lahir putra Yakub, Rahel meninggal, Ruben tidur dengan putri gundik Yakub. Pelajaran iman yang tepat inilah yang tersirat dalam 12 orang anak laki-laki Yakub yang akan menjadi nenek moyang kita yang selanjutnya. Poinnya adalah kehendak Tuhan akan dipenuhi melalui keluarga ini. Tidak kira betapa kacaunya keluarga ini sebenarnya, tapi Tuhan masih gunakan. Karena hal itu kita boleh lihat dalam pelajaran ini kesimpulannya. Pertama, Yakub berganti nama karena Tuhan menyelamatkan dirinya dari pergumulan yang hebat dengan rasa salahnya. Kedamaian yang ingin Yakub dapati tidak berjalan dengan baik karena ada peristiwa anaknya dicemari dan pembunuhan oleh anaknya kepada Sikem, sehingga membuat dia ketakutan karena bangsa tidak aman untuk hidup, dalam kurung terancam. Bagaimanapun kekacauan terjadi di umat pilihan tersebut, tapi Tuhan dengan belas kasihannya tetap menepati janji yang telah dijanjikan. 4. Pergumulan Yakub yang sedemikian rupa akan terjadi pada akhir penutupan sejarah dunia dengan konsep bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Demikianlah pengalaman umat Tuhan. Dalam perjuangan terakhir, mereka akan melawan kuasa jahat. Tuhan akan menguji iman mereka, ketabahan mereka, keyakinan mereka akan kuasanya untuk menyelamatkan mereka. Setan akan berusaha untuk menakut-nakutkan mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak ada harapan lagi, bahwa dosa mereka terlalu besar untuk menerima pengampunan. Mereka akan mempunyai perasaan yang mendalam tentang kekurangan mereka, dan apabila mereka mengkaji semula kehidupan mereka, harapan mereka akan tenggelam. Tetapi Tuhan tetap memberikan sebuah kepercayaan kepada umatnya di akhir zaman. Pelajaran yang sama yang kita akan dapati nanti di kemudian hari. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami akan diskusikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander untuk ringkasan yang sudah disampaikan. Dan saat ini kita tiba kepada waktu untuk kita gunakan berdiskusi bersama. Dan ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dan ini akan dijawab oleh Pendeta Muda Alexander dan juga tim konsep yang ada di dalam ini dan juga secara khusus Pendeta Perdosi. Baik, pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, dalam pelajaran sekolah sahabat saat Yakub bertemu dengan Esau, maka ada ekspresi Yakub melihat wajah abangnya Esau serasa melihat wajah Allah. Nah, apa yang dimaksudkan wajah Esau sama seperti Allah? Itu pertanyaan yang pertama, akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Alexander dan setelah itu nanti oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Silakan, Pendeta Alex. Oke, baik, terima kasih. Di sana kata yang dipakai adalah peniel ya. Peniel itu dikatakan adalah wajah Allah. Dalam konsep pelajaran sekolah sahabat kita ini, di mana Yakub ini merasakan sebuah dosa yang dia lakukan
Sehingga ketemu orang yang dia jumpai setelah dia berbuat dosa itu, dia mengingat bahwa ini adalah kesalahan. Nah, kalau misalkan kita bilang, apakah Esau itu Allah? Jawabannya bukan. Ya, tetapi ungkapan atau ekspresi itu lebih mentitik beratkan bahwa Yakub ini mau menyadari kesalahan dari dosanya. Sehingga dia tidak percaya diri ketika ketemu. Apa? Karena dia menganggap bahwa dia akan dibinasakan. Dalam konsep mungkin dia juga akan membunuh si Yakub. Dalam pengertian Yakub itu sendiri. Karena pergumulannya hebat. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Yakub pada waktu itu. Nah, konsep daripada kekhawatiran Yakub dalam pelajaran sekolah bersahabat kita ini, dengan wajah yang dia lihat di diri Esau, dia melihat bahwa ada sebuah ajakan untuk dia mau mengakui kesalahan dan mau bertobat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pendeta Matias. Baik, terima kasih. Kita ke Pendeta Muda Dwi Cahyono. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan sama boleh ditanggapi. Ya, baik. Selamat malam buat teman-teman semuanya dan juga para sahabat konsep yang ada di media pada saat ini. Baik, wajah Allah. Apa yang dimaksud wajah Esau sama seperti wajah Allah? Jadi ekspresi ini adalah tanggapan daripada Yakub, ya. Pada saat Esau berlari di ayat 4 ya, Kejadian 33 ayat 4, Esau itu berlari mendapatkan dia, kemudian memeluk dan diciumnya si Yakub ini, kemudian mereka menangis bersama-sama, kemudian keluarga daripada Yakub dihadapkan kepada Esau, dan disitulah tampak di sini Esau yang tadinya bersumpah untuk membunuh adiknya, justru dia mengampuni daripada Yakub. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya, pada malam sebelumnya, Yakub bergumul dengan Allah. Ketika dia mengatakan ini, Esau adalah sedang mengampuni kesalahan daripada adiknya. Dia mengabaikan egonya, mengabaikan sumpahnya, tekadnya untuk membunuh adiknya pada saat dia ditipu 2 kali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada ekspresi wajah Esau seperti wajah Allah. Mengampuni adalah karakter Tuhan. Mengampuni orang yang tidak pantas diampuni, itu adalah sifat daripada Tuhan. Dan itulah yang kita dapatkan, ya, dia memberikan kasih karunia kepada kita, kepada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kasih karunia. Dan karakter itu dimiliki Esau pada saat itu. Sehingga Yakub memperhatikan daripada karakter kakaknya, perbuatan daripada kakaknya, dan dia melihat Tuhan di dalam diri daripada Esau pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Esau itu adalah salah satu daripada karakter Tuhan, mengampuni orang yang tidak pantas diampuni. Ya, Yakub merasa tidak pantas diampuni, dan dia melihat bagaimana dia merasakan pengampunan juga daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, dan dia melihat juga itu ada di dalam diri Esau. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita bisa mendapatkan dari pelajaran daripada ekspresi ini adalah bagaimana kita bisa mengampuni seperti Allah yang mengampuni. Dan dari situlah mungkin orang akan melihat ada wajah Allah di dalam diri kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung ke pertanyaan kedua, akan ditanggapi oleh Pendeta Jeremy Hutajulu. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Pendeta. Bagaimana memahami Yakub tidak melepaskan Tuhan? Bagaimana seorang manusia bisa mengalami hal ini? Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dia menahan Tuhan, dia tidak mau melepaskan Tuhan sebelum diberkati. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta untuk kesempatannya. Yang pertama, Yakub pada saat itu sedang ketakutan. Dan ketika ia bergumul dengan laki-laki itu, semakin lama ia semakin menyadari bahwa yang dia gumuli bukanlah
pria biasa. Sehingga dia pada saat orang itu, laki-laki itu ingin minta supaya Yakub ini melepaskan dia bilang, enggak, jangan, aku tidak akan kasih, tapi berikanlah dulu kepadaku berkat gitu ya. Aku tidak akan melepaskan kau sebelum engkau memberkati aku. Berarti dari hal itu Yakub menyadari ada yang lain daripada laki-laki ini. Sama seperti di pelajaran sekolah sahabat kita, seorang laki-laki ini juga di beberapa kali diekspresikan dalam beberapa kitab, ada di kitab Yesaya, kitab Daniel, kitab Yosua, yang menunjukkan itu sebagai seorang panglima bala tentara Tuhan di beberapa catatan Alkitab yang lainnya. Artinya, Yakub menyadari bahwa ini adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan dalam bentuk manusia menghadiri dia, menghampiri dia, dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bagi dia, di masa-masa lagi mau ketemu dengan kakaknya yang masih belum jelas akan dimaafkan atau enggak, dengar-dengar sudah akan datang 400 orang, ketakutan seperti itu, bagi dia kesempatan ini adalah kesempatan besar untuk boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Paling tidak janji penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati dia bisa lewat kembali ke Betel itu menjadi sebuah lega bahwa Tuhan sudah juga menepati janjinya, dan untuk melewati hal-hal yang akan terjadi ketemu dengan abangnya, dia membutuhkan dan dia merasa bahwa Tuhanlah yang ia perlukan dalam hal ini. Dan itu menjadi jawaban mungkin untuk pertanyaan yang tadi disampaikan, dan ada lagi tadi disampaikan tentang bagaimana manusia bisa mengalami hal ini menahan Tuhan gitu ya. Artinya ya kalau dalam praktek kehidupan kita sehari-hari ya ada sebutan pray until something happen gitu ya. Dimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menjawab doa kita. Dan itu yang bisa kita sampaikan yang sama dengan yang Yakub lakukan. Bukannya kita memaksa Tuhan, tapi menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya kita, dan pelan-pelan kita akan menyadari bahwa ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan bagi Yakub adalah namanya dia Yakub, tapi sekarang nanti diubah jadi Israel. Berarti ada sesuatu hal yang penting bagi Tuhan sampai namanya diubah. Karena sebelumnya di pelajaran minggu lalu, Esau sudah bilang, memang benarlah namamu Yakub karena kamu sudah menipu aku. Sehingga ada kesan bahwa nama itu juga terasosiasi dengan hal menipu, tapi dengan nama yang lain ini dia sudah menang bergumul melawan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Jeremy. Saya mau sapa dulu sahabat-sahabat konsep yang mengikuti di Facebook. Ada Bapak Leptus Tarung yang setia selalu, ada Bapak Yakub Perangan, dan juga ada Saudari Lavita Siburian. Ya, terima kasih telah mengikuti tayangan konsep pada malam ini, pelajaran malam ini. Dan saat ini kita beralih ke Pendeta Pardosi, 3 pertanyaan sekaligus. Ada 1 pertanyaan dari Facebook, dari Bapak Letus. Pertanyaan pertama adalah, dalam pelajaran sekolah sahabat, saat Yakub bertemu dengan Esau, maka ada ekspresi Yakub melihat wajah Esau serasa melihat wajah Allah. Apa yang dimaksudkan wajah Esau sama seperti wajah Allah? Yang kedua, bagaimana memahami Yakub tidak melepaskan Tuhan? Bagaimana manusia bisa mengalami hal ini dengan menahan Tuhan? Dan pertanyaan yang ketiga dari Facebook, dari sahabat konsep Bapak Letus Tarung, apakah karena Yakub adalah bagian dari perjanjian sehingga tidak mengalami kematian ketika berjumpa dengan Allah sama seperti Abraham berjumpa dengan Tuhan? Berbeda dengan bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir di kaki Gunung Sinai pada saat itu. Silakan Pendeta Pardosi, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat jumpa kembali kepada saudara-saudara sahabat konsep yang menyaksikan secara live di FB dan juga para pendeta muda. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Ya. Dalam kita memahami ekspresi-ekspresi seperti yang disampaikan, melihat wajah Esau itu sama seperti dia melihat wajah Tuhan, kan sudah jelas bahwa tidak mungkin Esau itu mirip dengan Tuhan mukanya, itu aja kan. Apapun yang mau dibilang tidak mungkin. Nah ini sama seperti bilangan 12 ayat yang ke 8 ya. Ini tentang Tuhan bicara kepada Harun dan Miriam ketika Harun dan Miriam itu protes mengejek Musa ya.
Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku apa? Hambaku Musa. Ya. Sementara kita tahu bahwa Musa itu hanya dapat punggungnya saja daripada Tuhan itu kan, di Gunung Sinai. Ya. Nah, karena Musa ingin lihat, tapi justru Tuhan sembunyikan dia di dalam batu itu ya, celah-celah batu itu, sehingga ketika Tuhan lewat dari hadapan Musa, Musa hanya diizinkan untuk melihat bagian belakangnya. Jadi tidak ada pernah Tuhan itu serupa dengan manusia mukanya, atau manusia serupa dengan siapa? Dengan Tuhan. Yakub bergumul dengan malaikat di Sungai Yabok itu sudah barang tentu dia pasti lihat wujudnya ya, dia pasti lihat wajahnya lah. Tapi nggak tahu saya kalau bergumulnya tengah-tengah malam kan lampu nggak ada ya, samar-samar juga mukanya kan zaman dulu itu kan gelap ya. Ya mungkin ada pelita ada mungkin, tapi kalau sudah orang berkelahi kan sudah nggak fokus lagi sama lampu ya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan ini bahwa ketika bicara ekspresi-ekspresi seperti ini, melihat mukamu adalah bagiku seperti serasa melihat wajah Tuhan, ya, maka ini tidak merujuk kepada fisik daripada Esau dan Tuhan itu sendiri. Karena dari awal saya katakan tidak bisa manusia itu seperti muka Tuhan. Tidak bisa, apapun yang terjadi. Tapi kalau Tuhan bisa mengambil muka manusia, ya bisa saja karena Tuhan itu kan Maha Kuasa. Tapi Tuhan mengambil wajah manusia itu ya dibuktikan dengan Yesus Kristus ya. Ketika dia menjadi manusia, maka dia mengambil wajah manusia. Ya, apakah ada kembarannya atau tidak? Nggak ada ya. Oke, jadi ini bicara tentang bagaimana tadi dikatakan, bagaimana gambar dan rupa Tuhan itu. Ya, kalau ketika kita diciptakan ya, dalam penciptaan itu kan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Gambar dan rupa Allah. Maka apa yang ditunjukkan oleh Esau dalam pertemuannya itu sama dengan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam pertemuan Tuhan dengan Yakub. Sama. Jadi itu sama persis ya. Nah, kalau saya tidak salah juga waktu itu dalam pengalaman Daud juga ada pengalaman yang mirip seperti ini ya. Itu siapa itu? Panglima Daud yang menyuruh seorang perempuan berpura-pura dia ada punya anak ya, dan anaknya itu ada salah satu yang membunuh ya dan sebagainya ya, nanti mungkin boleh dicek ya, itu juga ada ekspresi seperti itu ya. Oke, baik. Bagaimana memahami Yakub tidak melepaskan Tuhan? Bagaimana seorang manusia bisa mengalami hal ini, menahan Tuhan? Ingat, yang bergumul dengan Yakub itu kan mengambil rupa manusia. Tuhan itu mengizinkan dirinya bergulat dengan Yakub dan tidak ada yang menang. Itu karena Tuhan izinkan begitu. Kalau enggak, mas sebentar udah mati itu Yakub. Jangankan bergumul semalam-malaman, 1 menit aja udah habis Yakub itu kalau Tuhan mau. Jadi bukan karena kehebatan Yakub menahan Tuhan itu, bukan. Tuhan izinkan dirinya bergumul semalam-malaman begitu sampai Yakub itu apa? Terus seolah-olah dia bisa menang atau dia bisa bertahan. Ya sebenarnya karena Tuhan izinkan. Ya kalau enggak ya sudah mati itu Yakub. Buktinya apa? Ketika dipegang pangkal pahanya terus pincang. Baru dipegang pangkal paha terus pincang. Nah, jadi jangan kita menganggap bahwa Yakub itu luar biasa bisa menahan Tuhan dan sebagainya, bukan. Tapi Tuhan mengizinkan dirinya untuk seperti itu dalam pergumulan bergulat dengan Yakub itu karena memang ada misi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan langsung melakukan aktivitas memegang pangkal paha Yakub itu sejak awal mereka berkelahi, ya Yakub itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi, yaitu dirinya bergumul semalam-malaman dan sepertinya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena memang ada misi Tuhan. Untuk apa? Diberikan kepada Yakub, tetapi Tuhan ingin Yakub itu benar-benar dia bergumul. Ya. Karena kemenangan itu saudara-saudara tidak bisa gratisan. Kemenangan itu
diawali dengan sebuah pergumulan, tekad, dan komitmen, tidak patah semangat. Betul ya? Jadi itu yang mau Tuhan lihat dari diri Yakub itu. Makanya Tuhan izinkan dia, Bang, dirinya diperlakukan seperti itu, bergumul, bergulat semalam-malaman. Ya, dan akhirnya Tuhan harus meninggalkan Yakub, dan itulah terakhir Yakub Yakub tahu bahwa yang bergumul dengan dia itu bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa jangan sudah mati kawan itu. Karena Yakub ini kan seorang gembala yang luar biasa. Dia mungkin seperti Daud, pernah berkelahi dengan binatang buas. Ya mungkin ya, karena Daud kan katakan begitu juga ya. Bahwa dia berkelahi juga dengan binatang buas. Seperti pernyataannya waktu perang melawan Goliat. Jadi saya kira gembala Yakub pun seperti itu juga. Bahwa dia juga harus melawan binatang buas ketika binatang buas itu hendak menerkam atau sudah menerkam domba gembala. Oke, saya kira itu yang ada lupa saya pertanyaan yang ketiga atau hanya dua ya? Dua saja lah ya dulu ya. Yang ketiga, Pak Pendeta dari FB, dari Paletus Tarung. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta. Apakah karena Yakub adalah bagian dari perjanjian sehingga tidak mengalami kematian ketika berjumpa dengan Allah, sama seperti Abraham berjumpa dengan Tuhan? Berbeda dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir di Gunung Sinai. Ya, selain Yakub yang melihat Tuhan, kan banyak juga orang dalam Alkitab melihat Tuhan. Ya, banyak juga. Abraham bertemu, oke. Lalu siapa lagi yang bertemu dengan Abraham? Dengan Tuhan. Musa. Ya kan? Jadi banyak juga gitu. Tetapi kenapa dia tidak mati? Ya kalau mati terus siapa ini generasi Israel ini kan? Selesai lah persoalan ini, berarti nggak ada lagi kan. Kalau Tuhan inginkan orang itu bertemu dengan dia secara fisik, itu hak Tuhan. Tidak perlu kita komentari tentang kenapa tidak mati ya bertemu dengan Tuhan. Itu hak Tuhan. Secara alamiahnya, kalau kita melihat Tuhan, kita ini mati. Karena Tuhan itu maha kudus dan kita maha berdosa. Gitu ya, maha berdosa. Pasti mati kita. Kemuliaan Allah itu akan menghanguskan kita. Tapi kalau Tuhan izinkan kita untuk melihat dia, ya itu hak Tuhan. Dan buktinya di Alkitab ada orang-orang yang tidak mati walaupun dia bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, bangsa Israel melihat kemahakuasaan Tuhan ya. Ya, mereka tidak mati. Itu kan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga mereka itu dikasih pagar ya supaya tidak naik kemana? Ke Gunung Sinai itu kan. Ya, mereka tidak mati, mereka lihat suara sangkakala dan sebagainya kan. Jadi itu adalah hak Tuhan ketika dia mengizinkan seseorang untuk melihat siapa? Melihat dia. Nah, melihat dia ini harus dipahami apakah ini muka dengan muka langsung begitu. Seperti Abraham kan tidak wajah atau wujud Tuhan itu, tapi mengambil kondisi seperti apa? Manusia. Mengambil kondisi seperti apa? Seperti manusia. Ya, contoh yang lain adalah Sadrak, Mesak, Abednego yang berdiri dalam dapur api itu kan Yesus Kristus. Kenapa mereka nggak mati? Ya jangankan melihat Yesus masuk ke dalam api aja harusnya sudah mati, tapi kan nggak mati ya kan? Ya karena di situ ada Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi untuk tanggapan pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan saya rasa kita akan memahami ya setiap pertanyaan tadi dengan baik dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Dan karena waktu kita, maka ini adalah pertanyaan terakhir, akan boleh ditanggapi oleh Pendeta Alex dan juga nanti oleh Pendeta Pardosi dan juga sekaligus closing statement. Silakan, saya akan bacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini: mengapa Yakub tidak menanggapi perbuatan anaknya Ruben terhadap ibu tirinya Bilha? Silakan Pendeta Alex. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita ini saya lihat di dalam bagian akhir dari pelajaran hari Kamis yang judulnya mengenai kematian Rahel, dan ada 3 part yang disampaikan dalam pelajaran ini. Dikatakan bahwa sebelum menuju tanah perjanjian itu lahir putra terakhir Yakub,
Rahel meninggal dan Ruben putra pertama Yakub dari Lea tidur dengan gundiknya Yakub ya. Nah, dari peristiwa ini sebenarnya kita tidak boleh lupakan perihal yang sama pun terjadi pada waktu Yakub dan Rahel ini berdiskusi hebat dia ya. Pada akhirnya Rahel pun menyerahkan gundiknya ini kepada Yakub. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan peristiwa sepenggal cerita disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita demikian. Hebatnya Yakub tidak menanggapi pelanggaran yang mengerikan ini meskipun dia diberitahu tentang itu. Apa itu? Yaitu artinya Ruben dengan Bilha melakukan sesuatu yang tidak pantas di sana dikatakan. Nah, pengertian dari pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan penjelasan demikian. Ketika Yakub mendapati peristiwa tersebut, ini tidak menuntut dia untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan tetap memberkati dia. Nah, perihal permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dalam anak-anaknya itu menjadi sebuah pelajaran yang dimana ketika itu tidak diungkapkan oleh Yakub atau mendapatkan sanksi dan lain sebagainya, dia masih tetap percaya bahwa keluarga Yakub ini tetap diberkati Tuhan walaupun ada banyak kecacatan-kecacatan yang muncul di sana. Ya, akibat-akibat yang dia pernah lakukan waktu itu ya. Nah, kecacatan-kecacatan ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita di akhirnya dikatakan demikian. Namun, terlepasnya dari semua masalah atau semua disfungsi, bahkan kejahatan yang nyata seperti Ruben dengan Bilha, kehendak Tuhan akan terpenuhi melalui keluarga ini. Ya, jadi appointment-nya di sana yang disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Walaupun memang di sana tidak diberikan penjelasan lebih banyak sehubungan dengan Yakub tidak merespon pelanggaran Ruben kepada Bilha ini. Mungkin itu Pendeta Matias yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke Pendeta Pardosi, saya pikir ada ayat yang menjelaskan bahwa Ruben itu dihukum ya. 1 Tawarik 5 ayat 1. 1 Tawarik 5 ayat 1 di situ dikatakan bahwa anak-anak Ruben anak sulung Israel dialah anak sulung. Tapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Jadi jangan salah, apa yang diperlakukan Ruben ada hukumannya dari Tuhan. 1 Tawarik 5 ayat 1 menjelaskan dengan baik di sana. Baik, kita ke Pendeta Pardosi, pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Jadi apakah Ruben dihukum? Ya dihukum karena hak kesulungannya pindah ke Yusuf. Jadi itulah hukumannya. Ya mungkin penanya berkata, kenapa nggak dibunuh gitu ya. Jangan lupa bahwa Yakub ini mencoba untuk mencari perdamaian karena hidupnya sudah susah, kelamaan susah. Dengan Sikem pun dia mau berdamai walaupun putrinya diperkosa ya dan lain sebagainya. Jadi dia pun tidak mau membawa persoalan yang besar kepada Ruben ya. Tapi dia lebih memilih untuk apa? Untuk ya hak kesulungan itu ya diambil dari siapa? Dari Ruben. Jadi mungkin sekaliguslah kepada closing statement saya ya bahwa cara Tuhan untuk merubah Ruben Yakub ini ya adalah satu pengalaman yang begitu sangat panjang sekali ya. Dan itu termasuk pengalaman pahit dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya perdamaian Yakub dengan Esau itu diawali dengan perdamaian Yakub dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi begini saudara. Ketika kita mau berdamai dengan seseorang, maka kita harus lebih dulu berdamai dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau itu tidak terjadi, maka perdamaian kita dengan sesama itu boleh saja nanti perdamaian hanya kamuflase. Oh, bagaimana nanti kalau saudara saya itu tidak mau menerima saya? Oh, jangan takut kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan. Maka Tuhan akan buka cara supaya kita berdamai dengan saudara kita.
Bahkan tidak ada kerugian apapun. Yakub itu kan mau menyogok sebenarnya, tapi justru abangnya tidak mau. Ya, walaupun Yakub tetap mau menyerahkan ternak-ternak itu kepada abangnya, dan abangnya akhirnya terima karena dipaksa. Tapi itu sudah bukan lagi kerugian bagi Yakub, tapi itu sebagai sebuah sukacita, ya. Awalnya adalah dia mau rugi, tapi dia sekarang sebagai sukacita. Jadi itulah pengalaman Yakub yang begitu panjang, hampir 20 tahun lebih, ya. Tetapi dia begitu sabar, tahan dia. Ya, dan orang yang sabar itu pasti akan menerima jalan-jalan dari Tuhan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Alexander langsung. Ya, dari pelajaran ini ada yang saya lihat juga dari konsep mengenai Yakub ke Israel ini, ada sebuah tuntunan Tuhan yang terjadi bagi Yakub, ya. Seberapa buruknya Yakub dan keturunannya, Tuhan itu tidak melepaskan janjinya sama keturunan ini. Dan seberapa banyaknya cara manusia digunakan untuk memahami maksud-maksud Tuhan, selalu meleset. Nah, bagi pribadi saya sekarang, saya mau berkomitmen, jangan gunakan cara saya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Gunakan pekerjaan, caranya Tuhan, dan kita akan membantu pekerjaan Tuhan akan berhasil. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Alexander untuk closing statement-nya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat konsep yang sudah mengikuti. Saya percaya kita semua telah mendapatkan pelajaran yang menarik dari pelajaran sekolah sahabat kita tentang Yakub atau Israel, ya. Sehingga biarlah itu akan membantu kita nanti pada hari Sabat untuk boleh menambah wawasan kita mengenai pelajaran sekolah sahabat. Dan untuk mengakhiri semuanya pada malam ini kita mohon kesediaan Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Silakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan pengalaman daripada Yakub yang dimana dia boleh bergumul dengan Tuhan dan juga bergumul dengan manusia, menjadi bagian kami untuk bergumul mencari akan kebenaran Tuhan dan janji Tuhan bagi kami. Sehingga kami boleh tetap setia di dalam Tuhan, dan kami boleh mendapatkan berkat yang Tuhan janjikan kepada kami, yaitu kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Nanti hamba Tuhan Pendeta Alexander yang sudah menyampaikan akan firman-Mu, biarlah Tuhan tambahkan juga hikmat menjadi bagiannya, juga Tuhan Pendeta Pardusi, agar juga dapat membimbing, mengarahkan kami, agar kami dapat bertumbuh dalam iman dan semakin dipersiapkan menyambut akan kedatangan Tuhan. Kami akan serahkan juga kehidupan kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang beserta dengan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin, terima kasih. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti di minggu depan dengan pelajaran selanjutnya dari pelajaran sekolah sahabat kita. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati.